Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian. Saya akan menjelaskan perangkat di belakang saya ini adalah Maxup V6 series tipe klasik. Jadi Maxup ini terdiri dari beberapa ukuran. Jadi ada 4 ukuran mulai dari 55 inch, 65 inch, 75 inch sampai yang paling besar itu adalah 86 inch. Ya, jadi di belakang ini adalah perangkat Maxup tipe V6 klasik. Jadi sudah dilengkapi dengan kamera, built-in kamera 48 megapiksel, lalu ada mikrofon 8 mic array, serta di bawahnya sudah dilengkapi dengan speaker kiri dan kanan. Untuk layarnya sendiri dia memiliki resolusi sampai dengan Ultra HD. Perangkat Maxup klasik sudah dilengkapi dengan papan tulis digital. Jadi di sini ada aplikasi untuk whiteboard. Nah, ini adalah tampilan dari papan tulis whiteboard si Maxup. Kita bisa melakukan apa saja di dalam papan tulisnya. Kita bisa melakukan penulisan dan menggunakan ganti warna. Misalkan tintanya saya buat warna merah, kemudian diganti dengan warna kuning. Lalu untuk menghapusnya saya bisa menggunakan tangan. Jadi dia mengenali gesture seperti ini. Atau bisa juga menggunakan tools erase. Lalu di sini juga dilengkapi dengan insert. Insertnya di dalam ada insert tabel, bangun ruang, seperti ini. Kita bisa perbesar. Kemudian di dalam insert kita juga bisa memasukkan sebuah tabel. Tabel di sini di dalamnya kita juga bisa isi dengan tulisan. Misalkan seperti ini contohnya. Nomor, tipe, dan tabel ini juga nanti akan menyesuaikan dengan ukuran tulisan kita seperti ini. Kalau saya lebar ke samping dia akan tabelnya mengikuti, dan ke bawah juga sama. Untuk edit tabelnya kita bisa pakai mode select. Kita select tabelnya. Kemudian di sini nanti ada pilihan untuk edit. Saya coba tambah baris dan kolomnya seperti ini. Di sebelah kanan juga sama. Atau saya mau ganti warnanya juga bisa, warna hijau. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan file transfer. Jadi kalau misalkan kita mau memasukkan sebuah foto atau file ke dalam whiteboard dengan secara wireless, sepertinya contoh seperti ini, menggunakan QR code. Saya scan, kemudian saya buka dari handphone, kemudian saya pilih file atau foto di handphone saya, kemudian saya add, dan di sini saya pilih view, kemudian saya pilih lagi hasil file transfer dari handphone saya, kemudian insert. Lalu akan gambar yang tadinya di handphone saya akan pindah ke perangkat Maxup. Dan di sini kita bisa lanjut untuk melakukan coret-coret atau anotasi di gambarnya. Oke, selanjutnya untuk collaboration di whiteboard Maxup juga bisa melakukan collaboration. Jadi misalkan di antara kantor pusat dengan kantor cabang memiliki perangkat Maxup dengan tipe yang sama, kita bisa melakukan collaboration whiteboard. Jadi pengguna secara bersamaan, serta dia juga bisa mencakup untuk komunikasi suara juga. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan di sini pusat adalah host, nanti dia pilih create, dia otomatis akan generate ID meeting atau ID number. Lalu nanti yang di cabang atau di set lain dia nanti join. Nanti dia tinggal masukin kode ini, lalu otomatis kita bisa melakukan coret-coret secara bersamaan dengan kantor cabang. Seperti itu. Kalau sudah selesai, jangan lupa di end, atau kalau mau di mute, kita juga ada kontrolnya di sini di mute. Untuk touch Maxup sendiri dia support sampai dengan 20 touch point. Jadi secara bersamaan kita bisa melakukan coret-coret 20 touch point. Nah, pada saat kita sudah selesai melakukan coret-coret di papan tulis ini, kita bisa langsung save ke local storage-nya Maxup. Di sini, save.
kita bisa save local storage, nanti formatnya ada MHB, PDF, atau PNG. Nanti lokasinya bisa disesuaikan. Lalu bagaimana kita mau share nih ke peserta meeting langsung? Kita tinggal pilih aja sharing, lalu kita bagikan QR code ini. Contohnya misalkan saya sebagai peserta meeting, jadi nggak perlu foto lagi ya untuk tampilan papan tulisnya. Saya tinggal scan dari handphone saya. Nah, ini saya scan, saya open. Dan ini adalah beberapa tampilan yang ada di whiteboard. Karena tadi di whiteboardnya kita menggunakan 3 halaman, otomatis yang di handphone juga akan pindah 3 halaman. Seperti ini. Nanti selanjutnya saya tinggal save aja atau bagikan ke WhatsApp atau yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa melakukan email. Jadi hasil coretan ini kita bisa email, atau kita juga bisa langsung di print. Jadi di sini ada menunya untuk 2 pilihan tersebut. Sekarang kita lihat untuk kualitas dari kamera Maxup V6 Classic. Jadi sekilas nanti tampilannya akan seperti ini. Kita buka kamera. Jadi kamera Maxup memiliki kualitas 48 megapiksel, lalu sudah dilengkapi dengan fitur auto tracking. Jadi di sini fiturnya nanti ada 3 pilihan. Kita bisa menggunakan manual framing. Manual framing di sini artinya kita bisa melakukan zoom in, zoom out secara manual. Jadi di sini ada tombolnya. Atau kita juga bisa menggunakan fitur automatic framing. Jadi fitur ini nanti si kamera akan mendeteksi pergerakan dari orang tersebut, si peserta meetingnya. Misalkan saya contohkan di sebelah sini ya. Karena area sana kosong, nanti otomatis yang akan disorot adalah area yang ada di sudut kiri kita. Sambil mundur mungkin. Nah, contohnya seperti ini. Tapi kalau saya masuk frame sebelah kanan, otomatis kameranya akan zoom ke area kiri dan kanan. Saya coba pindah. Saya pindah ke kanan. Nah, otomatis dia akan fokus ke 2 peserta meeting. Atau pilihan yang ketiga, yang terakhir, sound source follow up. Jadi dia fokus hanya ke si pembicara peserta meeting. Nah, contohnya seperti ini. Cek 1, 2, 3, tes kamera Maxup V6 Classic. Nah, ketika si peserta meeting bicara, otomatis kameranya akan fokus. Lalu ketika saya bergeser ke sebelah kiri, cek 1, 2, 3, tes kamera Maxup V6 Classic series. Nah, otomatis dia akan pindah mengikuti si pembicara. Jadi perangkat Maxup sudah dilengkapi dengan mikrofon dengan teknologi AI noise cancellation, lalu juga support untuk voice pickupnya sampai dengan 8 meter. Dan selain mikrofon juga ada speakernya dengan channel 2.1, yaitu artinya 2 speaker plus 1 subwoofer. Total keseluruhan dari speakernya itu sampai dengan 40 watt. Sekarang kita coba untuk sisi speakernya kita tes sebesar apa. Sini kita atur volumenya. Atau di Windowsnya juga kita bisa atur. Nah, itu untuk speakernya. Selanjutnya kita coba tes mikrofon. Nanti saya coba berdiri di meja paling ujung. Nanti si audio setting ini akan coba merekam suara saya. Oke, sekarang saya coba mikrofonnya hampir di meja paling belakang, yaitu kurang lebih 8 meter. Oke, sekarang saya coba mikrofonnya hampir di meja paling belakang, yaitu kurang lebih 8. Tentunya dengan sejauh 8 meter kita cukup mikrofonnya menggunakan Maxup V6 Classic series ini. Ya, jadi Maxup bisa melakukan wireless presentasi support sampai dengan 4 device. Di sini contohnya laptop 1, laptop 2, dari handphone pun bisa, handphone 1, handphone 2 melalui secara wireless. Di Maxup V6 Classic series ini, untuk tata cara penggunaan wireless presentasinya itu ada banyak cara. Yang pertama, dari komputer kita bisa menggunakan dongle. Lalu yang kedua, jika menggunakan aplikasi, kita bisa download dulu aplikasinya. Kemudian yang ketiga, jika tidak ingin download aplikasi, kita bisa melalui web tentunya dengan koneksi internet. Lalu untuk Apple product bisa menggunakan fitur AirPlay.
kita juga ada menggunakan Miracase, Chromecast, serta opsi yang paling terakhir adalah menggunakan kabel HDMI atau Type-C. Oke, dengan menggunakan MagSafe dongle WT13 di MagSafe V6 Classic Series, kita dapat menggunakan fitur BYOD atau Bring Your Own Device. Fungsinya untuk apa? Jadi beberapa peripheral di perangkat MagSafe seperti kamera, mikrofon, speaker itu bisa kita ambil ke dalam laptop kita secara wireless menggunakan transmisi MagSafe dongle. Contohnya seperti ini, saya klik sekali untuk proses mirroring. Selain dengan mirroring, kita bisa setting untuk peripheralnya seperti ini. Saya contohkan untuk mikrofon dan speaker yang terlebih dahulu. Untuk mic dan speaker nanti terbacanya dia sebagai media. Di sini media untuk pengetesannya kita coba. Untuk speaker. Nah, otomatis untuk suara akan keluar dari perangkatnya MagSafe menggunakan speaker MagSafe. Lalu untuk mikrofonnya pun sama. Otomatis laptop saya akan mengambil sumber dari mikrofon MagSafe seperti ini. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek. Nah, selain dari speaker dan mikrofon, kita juga bisa ambil peripheral untuk kameranya MagSafe itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini, di kameranya juga terbacanya sebagai media. Jadi di sini Bring Your Own Device kita bisa fungsikan untuk meeting online di laptop pribadi kita. Nah, jadi ini nggak perlu kabel lagi ya, dari MagSafe ke laptop kita cukup menggunakan wireless saja. Dan fitur-fitur kamera di auto tracknya juga masih berfungsi tentunya. Di MagSafe V6 Classic Series ini kita juga ada beberapa fitur seperti multitasking, yaitu ada split screen. Jadi ada beberapa aplikasi yang kita tampilkan secara bersamaan di dalam perangkat MagSafe. Kita pilih aplikasi yang mau ditampilkan seperti Google, misalkan whiteboard, atau sambil meeting online, sambil buka settingan Windows, kemudian kita pilih split screen. Maksimal dia bisa support sampai 4 aplikasi secara bersamaan dalam tampilan seperti ini. Lalu kita bisa atur juga untuk layoutnya. Misalkan saya mau perbesar area browser untuk mencari referensi ya, saya bisa perbesar area yang browser seperti ini, sambil tentunya masih bisa coret-coret di whiteboardnya. Atau saya mau perbesar area whiteboard, nanti tinggal digeser saja. Di MagSafe V6 Classic Series juga sudah dilengkapi fitur untuk screen recorder. Jadi berfungsi untuk merekam layar berikut juga dengan suaranya. Di sini saya stop. Cek 1 2 3, saya sambil menulis seperti ini atau sambil buka aplikasi split screen yang tadi ya. Seperti ini, kemudian ketika sudah selesai rekamannya, saya stop. Dan ini ada indikator untuk suara saya masuk. Saya stop, nanti hasil rekamannya pun bisa langsung didapatkan melalui QR code ini. Saya coba scan ya. Ada di handphone saya, coba scan hasil rekamannya. Saya buka. Nanti dari peserta meeting ketika sudah scan otomatis videonya akan pindah ke handphone ya. Nanti selanjutnya dari sini tinggal di download saja. Atau mau langsung di play juga bisa. Nah, ini contoh hasil rekamannya. Atau mau langsung di save ke local storage-nya MagSafe juga bisa. Nanti di sini tinggal pilih save saja, lalu arahkan ke local storage, kemudian selesai, nanti tinggal dibuka atau di share. MagSafe V6 Classic Series sudah dilengkapi dengan port Type-C. Port Type-C di sini biasanya berfungsi untuk menggantikan port HDMI. Walaupun ada port Type-C, tentunya masih disediakan juga port HDMI di sisi sebelah samping. Jadi untuk tampilan layar serta untuk touch point-nya juga bisa melalui satu single kabel, yaitu kabel Type-C. MagSafe V6 Classic Series memiliki operating system beberapa opsi. Contohnya opsi pertama menggunakan PC atau Windows.
Di Windows ini nanti tersedia beberapa pilihan juga. Untuk pilihannya ada prosesor i5, kemudian ada i7. Untuk i5 sendiri RAM-nya itu 16 GB, internal storage-nya 256 GB. Untuk yang prosesor i7 juga sama, 16 GB untuk RAM. Kemudian storage-nya juga sama, 256. Lalu yang kedua ada diberikan opsi itu Android modul. Kalau Android modul ini nanti dia versinya adalah Android 9. Untuk RAM-nya dia 4 GB, storage-nya 3 GB.